dengan duduk di paha kiri, paha kanan. Kemudian dia buka bajunya dan ternyata Jibrilnya pergi. Nah, di situ dia simpulkan itu adalah malaikat. Ya, Anda setuju nggak dengan cara tes seperti itu? Ya, kalau Anda setuju ya silakan. Kalau saya sih nggak setuju. Kenapa? Karena iblis tidak mungkin lari dengan cara seperti itu ataupun malaikat dengan cara seperti itu. Kriterianya bukan itu gitu. Ya, itu pendapat dari saya ya. Kalau mengenai soal Tuhan bisa dilihat, memang seluruh nabi-nabi Israel mengalami itu kok. Kenapa Muhammad tidak? Itu yang sebenarnya Anda harus bantah, harus jawab kenapa Muhammad tidak. Gitu. Bukankah itu justru mengajarin kita supaya kita ini tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa dilihat? Ya kan? Kalau nggak begitu berarti kan Tuhan itu fiktif. Bagaimana kita meyakinkan orang ateis? Orang ateis kan bertanya, mana Tuhannya? Nggak ada kok. Ya lihat ciptaannya. Ya lihat ciptaannya bukan berarti Tuhannya ada. Kan Islam juga menulis bahwa Big Bang itu terjadi. Ya kan? Nah, jadi gimana dasarnya kalau begitu? Saya dari dulu saya selalu tanya, siapa makhluk ini? Tapi nggak pernah dijawab. Nggak pernah ada yang menjelaskan dengan detail. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa malaikat Jibril juga datang dalam rupa manusia yang sempurna kepada Maryam. Lalu kenapa Anda nggak percaya bahwa Tuhan juga bisa menyatakan diri dalam rupa manusia? Malaikat Anda percaya, Tuhan nggak percaya. Jangan-jangan malaikat lebih maha kuasa daripada Tuhan. Silakan. Oke, silakan ditanggapi untuk atau Unisa. Iya, jadi kalau hal kontradiksi yang berkontra itu sebenarnya bukan hal baru ya. Bahkan banyak sekali kalau kita temukan contoh seperti pernyataan Tuhan yang mengatakan Tuhan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia sehingga menyesal. Tetapi Pak Kusnadi meyakini bahwa Tuhan itu muncul menjadi manusia, bahkan berteofani menjadi manusia. Artinya dia mengingkari pernyataannya. Ternyata dia menyatakan bahwa dia tidak menyesal. Di Kejadian 6 ayat 6 dia menyesal menciptakan manusia. Jadi ya ini dia tadi ya permasalahannya yang dihadapi oleh mereka ini sebenarnya. Makanya kita tidak menjadi Kristen karena kita tidak percaya ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya itu bertolak belakang satu sama lain. Nah, kemudian kata Pak Kusnadi mengatakan, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Allah? Siapa bilang? Anda saja yang tidak percaya proses ketika Isra Mi'raj. Kan Anda yang tidak percaya. Jadi kalau kami bilang ada Nabi Muhammad bertemu dengan Allah bahkan diangkat ke langit, ya kan Anda tidak akan percaya dengan peristiwa itu gitu. Nah, sementara ketika Anda sedangkan malaikat bertemu dengan Nabi aja kalian tidak percaya. Jadi untuk apa ketika kami menyatakan ada kok bahkan lebih mulia loh. Dalam iman kalian Tuhan kalian yang menistakan diri turun ke bumi gitu menemui hamba-hambanya. Di dalam iman Islam Tuhan itu berkuasa sehingga dia mengangkat hambanya. Itu ada proses Isra Mi'raj begitu ya. Nah, jadi itu kalau yang dimaksud oleh Pak Kusnadi bahwa tidak pernah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, siapa bilang? Nah, itu ada proses Isra Mi'raj. Tapi kan tidak percaya dengan proses itu. Nah, kemudian Pak Kusnadi juga menyatakan bahwa pokoknya kalau orang ateis bertanya mana Tuhan, mana Tuhan kenapa tidak bisa buktikan? Islam itu bukan berdasarkan bagaimana tuntutan orang ateis. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah dikatakan orang Yahudi itu bahkan dihukum oleh Tuhan ketika meminta untuk bertemu dengan Tuhan. Bahkan Nabi Musa pun tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi anehnya menurut Yohanes 5 ayat 37 itu Bapa yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Sementara ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, ada yang mengatakan Tuhan memperdengarkan suaranya dari langit gitu. Ini Yesus saja sudah bertolak belakang dengan kesaksian Yohanes loh. Nah, jadi kalau kontra-kontra yang kalian ambil mana yang menyenangkan bagi doktrin kalian, ya itu urusan kalian gitu. Cuman kalau memang ada Tuhan itu menampakkan diri berteofani, artinya menyamar menjadi manusia, menyamar menjadi tiang awan. Dan itu apakah orang Yahudi yang memahami bahasa asli dari kitab mereka mengimani seperti itu? Ya silakan kalian debat dengan orang Yahudi lah, karena kan kitab yang Pak Kusnadi gunakan ada terjemahan. Dan terjemahan yang diterjemahkan dari terjemahan. Terjemahan ini diambil dari Septuaginta yang adalah terjemahan. Lalu diterjemahkan lagi gitu kan. Nah, jadi silahkan Pak Kusnadi diskusi dengan orang Yahudi aja. Apakah benar orang Yahudi mengimani yang bertemu dengan Abraham itu yang makan daging lembu adalah Tuhan gitu. Ini mohon maaf Pak, Tuhan turun ke dunia makan daging lembu bertemu dengan Abraham, seolah-olah Tuhan tuh kayak ngapain juga Tuhan cicipin makanan manusia gitu, kayak Pak Kusnadi yang penasaran dengan rasa makanan kucing, lalu Pak Kusnadi minta tuh, saya pengen coba deh makanan kucing rasanya gimana gitu. Seolah begitu Pak, logika saya meronta-ronta ketika mendengarkan Tuhan Pak Kusnadi turun ke dunia hanya untuk mencicipi daging lembu gitu kan.
Nah, ini juga yang ya kalau Bapak ingin bawa literatur Yahudi silahkan. Bapak bilang itu kan buatan Onkelos, orang Romawi. Lah Bapak aja percaya dengan tulisan Markus dan Lukas. Emang Markus Lukas orang Yahudi apa? Kan lucu logikanya Pak Kusnadi begitu. Nah, belum lagi Bapak bilang, Paulus itu kan orang Yahudi. Tunjukkan Pak silsilahnya kalau dia orang Yahudi, Pak. Dia kan mengaku Pak orang Yahudi dari suku Benyamin. Mana bukti kalau dia orang Yahudi, Pak? Siapa nama bapaknya? Bapaknya apa, orang dari suku apa bapaknya, Benyamin nggak, benar nggak? Nah, buktikan. Kalau hanya klaim juga bisa kami katakan bahwa kitab Anda semuanya klaim. Kalau Anda menuduh bahwa Al-Quran ini kan klaim dari Nabi Muhammad. Pembuktian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Tuhan dan benar-benar menerima ajaran yang betul. Lihat ajarannya, Pak. Ajarannya tidak ada ajaran yang mengajarkan Tuhan harus mati gitu loh. Tuhan kok digambarkan harus membunuh Tuhan lain untuk menyelamatkan hambanya. Tapi katanya dia berkuasa gitu. Lalu Bapak bilang, bukan, itu adalah kemanusiaan Yesus lah apa, tapi kalian tuhankan gitu loh. Jadi hal-hal diksi-diksi yang kontra ini bukan dari hanya kitab suci saja, tetapi dari doktrin kalian juga dibantah sama kitab suci kalian gitu ya. Silahkan kalian menikmati, kalau kami mah ogah gitu ya, karena Islam sendiri adalah ajaran yang bahasa-bahasa Arab di dalamnya sangat jelas pemaparannya dan tidak ada satu sama lain ayatnya berkontradiksi. Silakan Ustaz Wafi. Tadi Pak Kusnadi masih bersikeras mengatakan saya itu mengikuti yang paling lama, Tarikh Ibnu Ishaq katanya. Kalau Tarikh Ibnu Ishaqnya betul, Pak, bahasa Arabnya sudah betul, pakai fagoto, karena itu hadis. Meskipun tarikh yang paling lama ya, Sirah Nabawiyah atau sejarah Nabi yang paling lama, Ibnu Ishaq contohnya. Dan hadis-hadis sebelum itu kan sudah ada hadisnya dari Nabi, Pak. Jadi hadis itu lebih dulu daripada Tarikh Ibnu Ishaq, dan hadisnya berbunyi fagotoni. Mana di goto itu diterjemahkan mencekik itu mana? Kamus apa? Seperti itu. Itu kan yang dibuka jenengan kan terjemahan itu. Jadi bukan salahnya Ibnu Ishaq, tapi salahnya orang yang menerjemahkan. Dan jenengan percaya, ya maklum sih tidak apa-apa, karena kitab Anda yang diimani memang terjemahan, sehingga original teksnya gelabakan kan seperti itu. Tidak apa-apa. Kemudian dari pertama saya belum dijawab, Pak, pertanyaan saya. Mana ada ayat di PL, ada nubuatan bahwa Tuhan, ini lucu sih ya, masa Tuhan dinubuatkan kan begitu. Mana ada kata-kata Yahweh atau Bapak Allah kalau kata Anda ya, bahwa Tuhan akan dilahirkan nanti, firman Tuhan akan dilahirkan. Itu mana ayatnya? Itu sudah dijawab dari awal itu. Monggo. Oke, di dalam Kejadian itu sudah dinubuatkan bahwa keturunan dari perempuan itu akan mengalahkan si iblis. Lah itu dilahirkan, ya. Terus kemudian soal Ibnu Hisam tadi saya udah jelasin ya, jadi nggak perlulah diulang-ulang ya. Kalau Yudaisme saya nggak sesumbar juga ya, bukan artinya saya banyak ngomong, tetapi sebelum saya menyampaikan ini, saya udah berkali-kali Maaf, berdebat. sebutkan tadi Pak, kejadian yang mana? Yang nomor berapa kejadiannya? Yang Tuhan dilahirkan katanya itu. Kejadian nomor berapa? Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini. Dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Saya kebetulan nggak pegang Alkitab, jadi saya. Tapi ayatnya ada itu kok. Ya. Iya, tapi kan sebutkan nomor berapa. Nanti saya kasih lah. Itu udah di kepala sih, tapi nomornya saya kan nggak hafal. Tapi seharusnya kan sudah sekali lagi saya bilang, saya pun juga Uniriva ataupun siapapun harus membuat data yang benar, bukan ketika membaca terus tidak tahu ayatnya. Itu ya saya bantu. Oke, saya search deh. Kalau nggak ada data mah betal aja, udah betal. Saya search aja, ya. Saya search keturunan perempuan, ya. Bentar. Asal mau nunggu aja, saya set dulu. Set perempuan, Genesis. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala gitu ya. Kejadian dua ya. Kejadian berapa? Kejadian 2 ya. Bentar Pak, saya cari dulu. Kan ada. Meremukkan kepala, kejadian 3:15. Ada. Nah, kejadian 3:15. Kita baca. Ya, betul. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi perempuan itu akan melahirkan. Ya,
Oke, itu ayatnya ya. Saya kira sih kalau udah sering debat sebenarnya sudah tahu soal itu. Nah, kembali gini. Kalau soal Yudaisme, saya udah pernah menguji gitu. Saya udah pernah berdebat dengan Valen, dengan siapa Billy, kemudian siapa lagi tuh yang orang Surabaya itu, Ishak gitu. Jadi saya tahu, saya membicarakan soal Tuhan bisa dilihat. Toh jawaban dia begitu kok. Artinya yang saya sampaikan mereka menggunakan tafsiran, bukan teksnya gitu. Nah, terus yang kedua soal kalau saya ngomong ke Riva, saya ketemu Tuhan, Anda percaya nggak? Kalau Anda Ya percaya? tergantung. Saya jawab Ya. ya. Kalau orangnya ngomong aja belepotan, sering dusta ya. Ya, contoh kayak gini nih. Misalnya Anda orangnya pernah berdusta, ada yang kecuali Anda tidak pernah berdusta dari Anda kecil, waktu tidak orang tua Anda bilang Anda nggak pernah berdusta, terus tetangga Anda nggak pernah bilang Anda melakukan kesalahan, saya percaya. Tapi masalahnya bagaimana mungkin Pak Pendeta Kusnadi adalah orang, mohon maaf ya, dalam iman kalian kan boleh tuh ya, Paulus kan pembunuh tuh jadi rasul. Kalau dalam Islam itu Nabi Muhammad itu rahmat al-amin, bahkan orang Quraisy pun percaya kepada beliau gitu. Jadi lebih percaya kepada orang yang pernah berdusta lah Pak daripada orang yang pernah membunuh dan menyasar murid Yesus gitu. Oke. Ya udah, saya pernah baca hadis Aisyah mengatakan siapapun yang mengatakan bahwa Muhammad melihat Tuhannya, dia sudah berdusta. Ya, saya lupa, jangan ditanya ya, nanti saya harus set lagi. Tapi kira-kira begitu. Jadi Isra Miraj itu yang saya baca di tafsir Ibnu Katsir itu terjadinya permulaannya di Masjid Al-Haram. Jadi pada saat itu Muhammad sedang tidur. Terus kemudian barulah dia di dalam penglihatannya ketemu seperti itu. Literatur Pak, bawa hadisnya Pak. Aduh, Isra berapa ya? Itu hadisnya biar dibacakan Ustadz Wafi, karena Ustadz Wafi bisa bahasa Arabnya. Jadi kan tahu kalau Bapak ragu nanti Bapak cek lagi YouTube-nya Ustadz Wafi, benar nggak bahasa Arab terjemahan, Bapak cari deh. Jadi pakai bahasa Arabnya Pak, jangan pakai terjemahan 8 Oke. Ya udah, detailnya saya sih nggak tahu ya kalau gitu. Tapi yang terjadi bahwa peristiwa Isra Miraj itu tidak ada saksi mata, tetapi yang jelas terjadi semalam ya. Nah, kalau itu aktifnya beda dengan nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya Tuhan pencipta yang datang kepada nabinya. Ini nabinya datangi naik borak ya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan besar. Ya kalau Anda percaya silahkan. Tapi kalau menurut saya itu beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya Tuhan yang Maha Kuasa, tidak terbatas waktu dan ruang, dan dia datang. Sedangkan ini berbeda. Jadi kalau dikatakan ketemu Tuhannya, ya tanda tanya juga gitu. Musa tidak pernah mengalami begitu ya. Yang saya pertanyakan adalah dibandingkan dengan nabi-nabi Israel. Silakan Pak. Aku jawab sedikit ya Ustaz Wafi, aku sedikit aja, mungkin aku udah ini, nanti silakan dilanjut Ustaz Wafi deh. Tadi Pak Kusnadi membawa kejadian 3 di mana keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis tadi. Lah berarti Pak Kusnadi percaya bahwa Tuhan Pak Kusnadi itu punya keturunan dari Hawa gitu. Jadi dia ciptakan dulu Hawa, baru nanti dia menjadi keturunan Hawa gitu kan. Karena keturunan perempuan ini, dan konteks ayat ini kenapa dicomot Pak? Ini kan konteksnya kepada istrinya Adam. Kenapa jadi Maria gitu? Padahal Ustaz Wafi mempertanyakan mana dalil yang menunjukkan bahwa Tuhan itu akan lahir di manusia. Bapak bawa ayat kejadian 3 ini di mana perempuan ini akan keturunan perempuan ini akan menemukan. Nah konteksnya itu kan Hawa Pak, bukan Maria di situ. Nah itu lalu Bapak memperkosa konteksnya. Kemudian berarti Bapak secara tidak langsung mengatakan bahwa Tuhan Bapak itu adalah keturunan manusia. Ya berarti ya udahlah, benerlah Roma pasal 1 ayat 3 itu ya Roma 1 ayat 3 di mana Yesus itu bentar saya bacakan Roma 1 ayat 3 bahwa Yesus itu dari sperma Daud ya, karena Bapak yang bilang keturunan anak ini gitu kan, keturunan anak ini. Nah Hawa itu punya anak kan berhubungan badan dulu Pak sama Adam ya kan. Kalau keturunan perempuan ini akan menjadi meremukkan, berarti ya Yesus hasil gitu kan. Apa bawa dalil itu, soalnya keturunannya wanita inilah yang akan meremukkan kepala iblis. Nah kalau keturunan ya hasil dari hubungan itulah Pak. Nah tentang anaknya yang benar lah berarti Roma 1:3 ini tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Karena keturunan bahasa aslinya yaitu sperma. Ya udah nggak apa-apa sih, kita terima-terima aja, kita sepakat itu beda aja bahwa Tuhan Bapa ternyata akhirnya menjadi keturunan manusia gitu ya. Ya udah, silakan Ustaz Wafi. Kalau diskusi selanjutnya Pak ya.
diskusi selanjutnya, kalau Anda membawakan literal dalam Islam, mohon jenengan belajar bahasa Arab dulu. Ayolah kita belajar bahasa Arab biar jenengan bisa benar-benar memframing Islam gitu loh. Saya masih ingin tahu Pak ya, siapa orang Kristen di Indonesia ini yang ahli bahasa Arab. Jadi biar apa? Biar hanya modal terjemahan. Dari dulu ini yang dibawa terjemahan terus. Karena terjemahan ini apa namanya ya? Orang yang nerjemahkan itu kadang salah. LAI aja sering salah kok Pak. Katanya LAI ikut Tektus. Ayo kita sekarang bandingkan. Tektus 100% kah atau tidak? Kan seperti itu. Nanti kalau saya bawakan ayat-ayatnya yang nggak sama dengan Tektus, gelabakan nanti jenengan. Makanya ke depannya Pak, jangan hanya dalam hadis tapi ditampilkan apa namanya itu referensinya ada. Tadi menframing bahwa malaikat mencekik Nabi Muhammad ternyata bahasa Arabnya goto. Lihat di kamus apa saja goto itu udah ada yang artinya mencekik itu Pak. Kamus apa saja sudah Anda keluarkan. Begitu. Makanya saya percaya kalau Yesus itu hanya anak manusia. Kenapa? Karena di Yesaya 53:10. Yesaya 53:10 itu coba dibaca satu perikop itu Pak. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, sekarang saya tanya, keturunan Yesus mana sekarang Pak? Gitu. Ya, apalagi Tuhan hilang dalam Bible selama berapa belas tahun itu. Ada yang bilang apa namanya itu jualan kayu sama ayahnya Yusuf. Ada yang mengatakan masih sekolah itu. Itu yang benar mana Pak? Kok Tuhan kok sekolah? Sehingga ketika Yesus dihadapkan di mahkamah agama, di dalam Bible dijelaskan, ketika dihadapkan di mahkamah agama, itu Yesus kan bingung itu, takut itu. Dan saat itu dihadiri oleh ahli-ahli Taurat. Yang hadir itu ahli-ahli Taurat Pak. Dengan tegas, tulisan warna merah dalam Bible, Yesus mengatakan sekarang anak manusia sedang berada duduk di kanan Tuhan. Duar. Yesus mengatakan anak manusia kepada dirinya. Makanya Yesus itu adalah hasil ihi-ihi dari orang tuanya, bukan Tuhan. Begitu Pak. Sekian. Oke, Oke, saya ya. Sekarang gini, di dalam ayat itu, kalau dibilang keturunan itu, biasanya di orang Yahudi itu, kalau dia lahir di rumahnya, ya itu dianggaplah keturunan. Contohnya misalnya di dalam kitab Torah sendiri, ada orang-orang yang asing diadopsi menjadi keturunan Israel adalah kalau dia ada syarat-syaratnya. Budak-budak pun bisa jadi keturunan Israel. Jadi tidak ada suatu aturan yang mengatakan keturunan itu harus dari sperma, tetapi juga keturunan bisa berdasarkan de jure dan de facto. Jadi artinya karena Yesus lahir di dalam keluarga Yusuf dan Maria, maka dia adalah secara de jure adalah anak Maria, anak Yusuf. Tidak perlu dia harus dari darah dan daging. Karena saya tidak percaya bahwa Tuhan kawin dengan Maria. Justru Yesus itu adalah dia menjadi daging kemudian disimpan di dalam rahim Maria, tidak melalui persemaian. Ya. Jadi artinya soal keturunan, apalagi tadi dikatakan keturunannya akan selama-lamanya. Yaitu saya bilang keturunan itu bisa secara daging, bisa juga secara hukum. Dan kematian di mata Tuhan itu hanya kematian fisik. Dan terbukti Yesus bangkit dari kematian. Dan dia memperlihatkan ke sekian banyak orang. Dan terbukti bahwa apa yang dikatakannya benar. Kalau dia bukan dari Tuhan, saya kira tidak ada satu mujizat pun terjadi, tidak ada suatu peristiwa yang luar biasa pun terjadi, apalagi bisa tahan sampai 2000 tahun sampai sekarang ini. Dan paling penting seperti saya katakan bahwa ada pengakuan Sang Pencipta di Sungai Yordan, di Taman Getsemani, bahwa inilah anak yang kukasih kepadanya aku berkenan. Apalagi kalau Tuhan yang pencipta itu menyatakannya bahwa Yesus inilah yang berkenan, kemudian semua yang diajarkan Yesus termasuk ke murid-muridnya tidak ada bertentangan dengan Yesus. Terus apalagi? Saya nggak berdaya karena saya lebih mementingkan dari mana sumbernya ajaran ini. Mau Anda katakan sumber ini tidak masuk akal dan sebagainya, silakan. Ya, mungkin pemahaman Anda belum sampai. Bagi saya masuk akal. Itulah sebabnya saya mau berdiri di sini untuk
mempertahankan atau mempertanggungjawabkan iman saya karena saya percaya itu masuk akal. Karena kalau Anda tidak masuk akal, maka semuanya itu menjadi aneh. Maka nggak heran pertanyaan-pertanyaan muncul seperti tadi. Ya. Oke, kalau Ustadz Wafi tadi bicara soal bahasa, saya percaya bahasa itu netral, itu aja. Kalau mau yang ahli adalah ya Christian Prince, orang Arab. Ya, itu yang ngerti Arab. Bahasa Arab, silakan kalau Anda berani berdebat sama dia adalah orang Arab. Fasih bahasa Arab, silakan kalau mau bicarakan soal itu. Kalau saya memang nggak bisa bahasa Arab. Dan saya waktu saya mendingan saya belajar apa yang ada di dalam Alkitab. Oke, silakan. Oke, Pak. Salam, Pak, ya, sama Christian Prince. 1 lawan 1. Saya tunggu. Kita debat bahasa Arab. Monggo, Uni Rifa. Ya, saya ini ya, biar ini terakhir aja biar Cak Wafi langsung dengan Pak Kusnadi, karena Meme tidak masuk ya. Jadi kesannya Pak Kusnadi ini nanti dikeroyok gitu kan. Mungkin itu aja. Jadi kembali lagi bahwa ketika Pak Kusnadi mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa dilihat itu berarti tidak ada, maka secara logika Pak Pendeta Kusnadi tidak punya akal, karena akal Pak Pendeta Kusnadi tidak bisa dilihat. Tuh ya. Kemudian logikanya Pak Kusnadi lagi yang mengatakan bahwa ayat Kejadian tadi, kita ulang lagi ya. Ini dia. Kadang kalau kita bicara ambil satu ayat dibilang mana perikopnya, mana konteksnya gitu loh. Nah, di kitab Kejadian pasal 3 ayat ke-13 itu firman-Nya kepada perempuan itu Aku akan mengadakan permusuhan. Nah, Tuhan nih yang mengadakan permusuhan loh ya, Tuhan loh ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nah, Tuhan konteks ayat itu berbicara tentang perempuan ini, bukan Maria. Tapi kok dijadikan ayat nubuatan Yesus gitu ya? Ketika giliran ayat ini konteksnya adalah berbicara tentang Hawa, kok jadi Maria gitu? Nah ini dia, kalau kita yang bicara misalkannya kan ayatnya tuh kenapa Yesus bicara begini? Konteksnya apa? Perikopnya mana? Jangan comot-comot ayat. Jangan begitu. Giliran ada Tuhan berfirman kepada iblis tentang Hawa, dicocok-cocokkan itu Maria. Dan dikatakan bahwa anak keturunannya akan jadi meremukkan kepala. Loh, pertama, yang namanya keturunan Hawa itu pasti berhubungan badan dulu sama Adam. Saya nggak tahu kalau Hawa bisa bersin, keluar keturunannya, nggak mungkin lah. Berhubungan badan dulu. Nah kalau keturunan Hawa itu yang akan meremukkan iblis, maka Yesus adalah orangnya. Ya udah, berarti Yesus itu seperti Roma 1:3. Hasil dari hasil dari ya hubungan badannya Hawa dengan Adam gitu. Ya apalagi yang mau didiskusikan kalau Pak Kusnadi mengakui bahwa Tuhan Pak Kusnadi manusia, tapi Tuhannya Bani Israel mengatakan di dalam kitab tadi bahwa Allah bukan manusia sehingga dia menyesal atau sehingga dia berdusta gitu. Tapi tiba-tiba Tuhannya Pak Kusnadi adalah manusia yang mana dia bahkan dia pernah mengatakan Allah menyesal menciptakan manusia gitu. Ya udah deh ya. Diksi-diksi yang kontra ini sih yang perlu kita bahas. Sebenarnya Pak Kusnadi kenapa tidak membahas tentang Tuhan yang menyatakan satu lagi nih kontradiksinya. Tadi Pak Pendeta Kusnadi mengatakan itu kan Tuhan pernah bersuara dari langit nyatakan inilah anak yang padanya aku berfirman. Ya silahkan bantahlah kata Yesus. Kalau saya nggak beranilah membantah kata Yesus yang mengatakan Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Ya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, tiba-tiba kata Pak Pendeta Kusnadi percaya dengan tulisan Yohanes bahwa Tuhan berbicara dari langit. Inilah dia anaknya, kepadanya aku berkenan. Ya udah deh, bantah-bantah sendiri aja lah pakai kitab Pak Kusnadi, jangan dengan kami lah gitu. Karena kok kitabnya sendiri begitu gitu. Yohanes 5:37 bilang tidak ada yang mendengar suara dia, Tuhan. Tiba-tiba ada yang suara Tuhan. Ya udahlah. Kalau aku silakan Pak Pendeta Kusnadi lain kali itu baca kayak aku nih ayat dengan ayat. Contoh, aku bawa Bible, aku bacakan terjemahannya. Karena memang kan teks asli dari Bible kalian kan tidak ada lagi gitu kan. Autografanya kan nggak ada. Melainkan terjemahan-terjemahan dan manuskrip. Ya kalau memang ada autografanya ya silakan tunjukkan. Yang ada kan cuma salinan yang kodifikasi menjadi kode gitu. Bahkan Textus Receptus pun yang kata Ustaz Wafi tadi bilang kan sama dengan LAI, ternyata dicocok-cocokkan enggak. Ya silakanlah Pak Pendeta Kusnadi ya, berimanlah selalu kepada Tuhan yang
Katanya bukan manusia dan tidak akan menyesal, tapi akhirnya dia menjadi manusia dan menyesal. Kalau Tuhan yang umat Islam itu mengatakan dirinya laisa kamitslihi syai'un, maka tidak mungkin dia menjadikan apapun tentang dirinya jadi Tuhan lagi. Karena dia sendiri tidak akan pernah mengingkari perkataannya. Karena Tuhan bukan Tuhan yang memiliki penyakit apa ya namanya, bipolar atau apa istilahnya, yang berubah-ubah gitu ya. Ya udahlah, silakan Ustaz Wafi. Tadi Pak Pendeta Kusnadi juga nggak kasih dalil hadis yang jelas sih. Kalau kita pakai Bible-nya. Monggo, silakan lanjut. Oke, mungkin ini untuk waktu dulu dari saya ya. Ustadz Wafi ya, karena waktu untuk Muslim cuma tinggal 5 menit. Silakan Pak Kusnadi dijabarkan, silakan. Oke, baik ya. Kalau mengenai keturunan perempuan, kenapa kepada Maria? Ya karena yang disebut keturunan dari Hawa itu ya banyak. Makanya setiap wanita Israel merindukan untuk dia melahirkan juru selamat. Nah, kapan? Nggak ada yang tahu karena Tuhan tidak memberitahu. Yang ada adalah keturunan perempuan. Dan ternyata memang Maria melahirkan Yesus. Ya karena memang cocok. Nggak ada lagi. Siapa lagi kalau nggak? Apalagi dia dilahirkan oleh seorang perawan. Dan itu tergenapi seperti yang disebut di Yesaya pasal 7, di mana perawan itu mengandung dan dia disebut adalah Immanuel. Jadi apalagi gitu. Kalau ada wanita lain, siapa tahu Mbak Rifa nih yang melahirkan juru selamat gitu kan. Ya kita nggak tahu. Ya tapi ya memang cocok gitu. Terus mau gimana gitu ya. Terus mengenai soal masalahnya begini ya. Kalau Anda bicara soal logika, saya hanya membandingkan. Kenapa nabi-nabi Israel Tuhan menyatakan diri? Itu pertanyaan paling besar. Apa itu dalam penglihatan, apa itu dalam wujud fisik? Dan saya percaya itu bukan fisik asli, karena Tuhan bisa membuat sebuah bentuk sehingga itu seperti manusia ataupun seperti apa. Tetapi pada saat Yesus, itu dia secara sempurna tinggal di tengah-tengah manusia. Maka dia harus lahir sebagai manusia. Sedangkan waktu di Kejadian 18 tidak demikian. Karena Tuhan bisa datang dalam rupa malaikat, rupa manusia, kemudian pergi begitu saja. Nggak ada tanda-tandanya. Kalau manusia kan nggak mungkin begitu ya, kecuali Superman. Nah, jadi untuk Yesus adalah puncak daripada pewahyuan di mana Tuhan menyatakan diri dalam rupa manusia. Jadi saya hanya membandingkan gitu. Fokus kepada Muhammad. Muhammad tidak mengalami itu semua. Bahkan dia mengatakan, mujizat itu dia di sisi Allah. Artinya dia juga menunggu-nunggu mujizat itu. Menunggu-nunggu Tuhan menyatakan diri kepada dia. Tapi sampai akhir hayatnya malah tidak. Itu yang terjadi kontras sekali antara dia dengan nabi-nabi Israel. Sementara nabi-nabi Israel memang sudah dinubuatkan bahwa itu akan keturunan Yakub. Tetapi Muhammad itu bukan keturunan Yakub. Tapi dia ngakunya keturunan Ismail. Nah ini yang jadi tandanya besar juga buat saya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menolak keturunan Ismail di Kejadian 18. Jadi mana mungkin kemudian 5.000 tahun, 4.000 tahun sesudahnya tiba-tiba Tuhan menjilat ludahnya sendiri. Yang tadinya menolak Ismail, sekarang dia pungut lagi keturunan Ismail. Kan gak masuk akal buat saya. Bagaimana menjelaskan ini? Kalau dia sudah tahu bahwa nanti Muhammad akan jadi nabi, ya tentu dia tidak akan menolak Ismail. Dan Tuhan itu maha tahu, tidak mungkin itu terjadi. Tuhan maha kuasa. Makanya saya katakan bahwa kedatangan Nabi Muhammad kalau dikaitkan dengan kitab Tanakh Yahudi atau Perjanjian Lama, itu mustahil. Banyak pertentangannya. Belum lagi membahas tentang siapa yang datang kepada Muhammad. Belum kita melihat apa tujuan akhir daripada makhluk ini. Karena yang terjadi bahwa seperti yang kemarin kita bicarakan, poligami itu asal dari kafir Quraisy. Kemudian disederhanakan yang tadinya ratusan, puluhan, menjadi cuma 4. Haji yang tadinya dilakukan oleh kafir Quraisy, tawaf bertelanjang bulat di Ka'bah, sekarang jadi berbaju. Dulu kafir Quraisy juga melakukan sa'i di Safa Marwa, sekarang pun di Safa Marwa melakukan sa'i juga. Meskipun dulu ada patung Naila di sana. Kemudian juga yang lain-lain ya, wukuf di Padang Arafah, mabit di Musdalifah, itu dilakukan oleh kafir Quraisy. Kemudian akhirnya sekarang umat muslim menyempurnakannya. Jadi apakah nabi-nabi Israel pernah melakukan itu semua? Tidak ada catatannya. Tidak ada di dalam kitab sucinya bahwa
Musa maupun Daud, Salomo juga dia pernah sa'i di Safa Marwa, pernah wukuf di padang Arafah, kemudian pernah mabit di Musdalifah, ataupun tawaf di Ka'bah. Tidak pernah. Malah Tuhan menyatakan bahwa rumahku akan tetap selama-lamanya itu yang di Yerusalem. Gak akan ada pernah berubah. Lalu kenapa tiba-tiba dirubah? Malah Tuhan menghancurkan bait suci itu tahun 70. Kemudian tiba-tiba muncul lagi tahun 600 ada Baitullah di situ. Kan ini jadi tanda tanya besar. Apakah itu tujuannya? Anda sekarang menjadi penerus-penerus mereka yang melakukan haji. Yang zaman dulu dilakukan oleh kafir Quraisy. Apakah Anda jadi penerusnya? Kitab suci Alkitab tidak pernah membicarakan ini. Siapa yang bisa membantah soal ini? Jadi ini menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Oke, silakan. Ya, saya jawab Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Anda mengatakan, kenapa dimaksud perempuan itu adalah Maria? Karena dia adalah seorang perawan. Oh, tunggu dulu Pak. Coba Bapak buka original teksnya. Kalau memang mau menggunakan yang Yunani, apa Yunaninya perawan di sana? Ternyata dalam Yunani hanya tertulis dengan Parthenos kan Pak. Parthenos itu bukan perawan. Tapi gadis muda Pak. Kalau dalam Vandeknya ya yang berbahasa Arab itu fatatun. Gadis muda, adro, gadis muda Pak, bukan perawan, tidak bisa. Karena kalau kita kaitkan, saya screen ya. Itu cocok logi namanya Pak. Nah ini kejadian 34 butir kedua. Ketika itu terlihat ia oleh Syichem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu, lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Dina juga menggunakan kata Parthenos, Pak. Orang yang diperkosa dan yang perawan sama-sama menggunakan kata Parthenos. Kalau maksud Immanuel Anda, Immanuel katanya adalah yang akan dilahirkan Immanuel adalah Yesus. Tunggu dulu. Makanya jangan comot-comot kitab orang lain. Coba kita buka di Sefaria, Pak. Itu berkaitan dengan Yesaya 7, butir 14. Coba kita lihat, Immanuel itu apa maksudnya Pak? Tuhan bersama kita, yaitu merujuk kepada nih Pak, ya. Oke, ini loh, kejadian 8, butir 3. Di holding, tolong. Karena Ya. saya screen waktu akan di holding, thank you. Kan ini Pak, jadi jangan bilang Immanuel itu Yesus. Mana ada satu para nabi di PL yang mengenal Yesus sebagai Tuhan? Tidak ada Pak. Buktikan satu saja ayat bahwa para nabi di PL mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kalau Immanuel itu jangan buat-buat sendiri sampean. Itu berkaitan dengan Yesaya 8:3-nya. Seperti itu. Siapa di sana? Ayo kita buka sekarang. Di pause dulu ya. Saya mau buka. Nah, ini loh Pak, maksudnya Immanuel, Pak. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbas Duar. Selamat datang di kebenaran. Jangan cocok logi, Pak. Coba tampilkan data Anda dari tadi Anda ngomong terus sih. Kalau Immanuel maksudnya itu Yesus, enak aja. Gini kalau kitabnya orang lain dicomot-comot itu. Jadi maksud perempuan yang akan melahirkan Immanuel itu ini. Kata siapa? Bukan kata saya. Yang ahli dalam masalah PL, Pak. Kalau di kita itu seperti Ibnu Katsir, Rabi Rashi. Kalau jenengan kan, saya tidak percaya ini, tidak percaya orang Yahudi, begini. Tapi Anda dari tadi tidak menampilkan data itu kok. Cocok logi semua itu. Monggo, dijawab, Pak. Monggo, Giliran Pak saya ya, giliran saya ya. Oke. Kalau bicara tentang Immanuel, ya, saya juga sering dialog dengan orang Yudaisme. Kalau bukan Yesus siapa? Ini udah berapa ribu tahun nih. Tidak ada yang mengklaim dirinya Immanuel. Ya kita pakai akal sehat saja. Tetapi jelas tercatat bahwa Yesus disebut orang Immanuel. Jadi kalau bicara tentang perawan, ya perawan itu juga
perempuan muda. Terus apa salahnya gitu? Saya justru menantang kepada orang Yahudi, kalau bukan Yesus siapa? Silakan tunjukkan. Jadi udah 2000 tahun, bait sucimu udah diangkat. Tetapi nggak ada. Jadi kalau mau dikatakan yang aneh-aneh, ya terserah saja lah ya. Tapi jelas kalau kita pelajari konteks di Yesaya pasal 7, itu jelas Tuhan ingin memberikan tanda kepada Raja Ahaz. Tapi Raja Ahaz menolak. Jadi jelas itu bukan tanda buat Raja Ahaz dan sekitarnya. Maksudnya mereka-mereka yang hidup di zaman itu. Karena itu adalah tanda buat keturunan Daud. Karena Raja Ahaz sudah menolaknya. Maka itu berlangsung sampai akhir zaman, tanda itu. Silakan baca bagaimana Raja Ahaz menolak tanda daripada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan tanda itu hanya kepada seluruh keturunan Daud. Ya, jadi kalau itu Maher Syalal Hasbas, itu terlalu pendek pikirannya. Ya, jadi itu bukan tanda buat Raja Ahaz. Kalau itu dia yang disebut Immanuel itu tanda buat Raja Ahaz. Berarti kalau gitu orang Yahudi menghina Tuhannya ditolak oleh Raja Ahaz. Dan Tuhan memberikan tanda bukan ke Raja Ahaz. Dia memberikan kepada seluruh keturunan Daud. Artinya apa? Itu akan terjadi sampai akhir zaman. Dan itulah sebabnya orang-orang Israel menantikan juru selamat itu. Ya, sampai akhirnya tergenapi. Dan sampai sekarang meskipun mereka tidak menerima Yesus, tapi mereka juga sedang menantikan juru selamat yang lain kok. Ya, Mesias yang lain. Ya silakan, kalau memang ada. Udah 2000 tahun, kok nggak ada? Ya kan? Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Kemudian tadi dikatakan lagi, nabi-nabi PL tidak mengenal Yesus. Ya, Yesus tahun berapa? Nabi-nabi PL tahun berapa? Tetapi Anda harus ingat, Yesus itu adalah nama Yunani. Nama Ibraninya adalah Jehoshua. Itu adalah gabungan dari dua kata Jehovah Yasa. Artinya Jehovah penyelamat. Jadi itu sinkron dengan apa nama Tuhannya Jehovah, apa yang dikatakan aku yang akan datang menjadi juru selamat dan penebusmu, karena dirinya sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Jadi apalagi yang mau diragukan gitu ya. Soal apa lagi bahwa semua itu terjadi di mana Sang Pencipta menyatakan diri. Tetapi Anda, kapan Pencipta menyatakan diri? Terus Anda mengatakan yang paling benar, Tuhan sendiri tidak ngomong yang paling benar. Hanya makhluk itu yang ngomong, bukan Tuhan. Makanya saya tanya, ada suatu hadis yang mengatakan barang siapa mirip sebuah kaum, dia adalah bagian dari kaum itu. Hadis itu sangat terkenal. Saya sering sampai hafal didengung-dengungkan itu. Pertanyaannya, Anda mirip nggak dengan orang kafir Quraisy? Haji, tawaf, sa'i, mabit, apalagi wukuf. Bukankah itu mirip? Berarti Anda bagian dari pagan dong. Kafir Quraisy itu. Ya, ini bukan menurut saya, tapi ada hadis itu, makanya saya nanya. Silakan jelaskan kalau memang bukan begitu. Karena justru saya tidak menemukan apa yang terjadi di rukun Islam kelima itu di dalam Alkitab. Alkitab memang ada bicara tentang ziarah, tapi itu bicara tentang datang ke Bait Suci Yerusalem setahun 3 kali. Ya, bukan ke Ka'bah. Jadi ini yang harus dijawab kalau Anda mau membantah. Ini saya bertanya lah, bukan saya menuduh ya, saya bertanya. Karena saya melihat kok tidak ada di Alkitab, tetapi ada dilakukan. Apakah ini maksud dari makhluk gua Hira itu? Tujuannya itu atau bukan? Kok berbeda jauh? Silakan. Maaf, Oke, saya silakan. tadi minta dalil kok udah dikasih ya. Iya, sebenarnya Timernya disuruh tinggal berapa menit lagi ya? Berapa menit lagi, Mbak silakan Josel? dalilnya untuk Pak Kusnadi dikeluarin dulu, datanya dikeluarin, baru nanti akan Ustadz Wafi Loh, menjawab. Pak. Karena dari Jangan tadi hanya saya menanyakan sesuatu dalil, nggak ada Dalil dalilnya. apa sih, Mbak? Yang ini loh. Pak Kusnadi tanyakan. Tadi katanya apa namanya itu Maria itu perawan, makanya dia yang dipakai, yang dimaksudnya dia nggak ada lagi. Siapa lagi kalau bukan Maria? Loh, ternyata di Kejadian 3:42, Pak. Kata perawan itu kan bahasa Ibraninya Parthenos, Pak. Nah, kenapa orang sudah diperkosa tetap disebut Parthenos, Pak? Ini, Pak, saya pakai Septuaginta ini. Kita pakai bahasa aslinya. Nggak usah terjemahan lah, Anda gagal paham terus terjemahan ini.
Maria disebut Parthenos, kemudian Dina yang sudah diperkosa juga disebut Parthenos, Pak. Perawan dari ini Parthenos itu artinya perawan apa bagaimana sih, Pak? Tadi kan Anda mencocok logikan. Siapa lagi kalau bukan Maria? Kan begitu. Apalagi Immanuel Anda menjelaskan tadi gak ada dalilnya sama sekali, cuma nyerocos saja. Coba tampilkan dalil lah, Pak, satu kali aja gitu. Monggo Timernya dijawab, ada Pak. nggak timernya? Monggo dijawab, Pak. Karena kalau set screen timer akan di pause holding. Oke. Oh, oke. Cuman Termasuk saya Pak waktu berapa menit Pak lagi. Kusnadi juga akan di holding kalau set screen. Silahkan. Sama. Silahkan di Oke, set karena screen. belum share screen, waktu saya tinggal berapa menit lagi karena saya mau bikin janji. Cuma cocok logi terus, ngomong terus ya enak aja. Oke. Parthenos itu bukan bahasa Ibrani, tetapi itu bahasa Oke, Yunani. waktu jalan silahkan Loh, Pak ya. Kusnadi. Kalau bahasa Ibrani itu bukan Parthenos ya, Ha'alma. Nah, jadi kalau dikatakan Dina itu diperkosa, ya memang sebelumnya dia perawan kok, ya. Dan soal kedatangannya Yesus melalui Maria, saya kira itu dalil apa lagi gitu yang membantah. Dia keturunan Israel, dia dari suku Yehuda, dia lahir dari seorang perawan, kemudian apa yang dilakukan selama hidupnya, dan apa yang terjadi kebangkitan dan sebagainya. Apalagi kita nggak bisa bantah bahwa itu adalah Tuhan, Sang Firman yang datang dalam rupa manusia. Seperti kesaksian para rasul. Karena para rasul itulah yang 24 jam bersama Yesus, dan dia menceritakan kepada kita siapa Yesus itu sesungguhnya. Jadi nggak perlu lagi meminta mana pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus sudah diberikan kepada para rasul. Tapi para rasul yang memberikan kesaksiannya kepada kita. Dan saya ingin bahwa saya sama seperti para rasul itu. Yaitu percaya bahwa dialah yang dijanjikan kepada Adam. Dialah yang dijanjikan kepada Abraham. Di mana dikatakan bahwa Datanya, keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Datanya. Jangan ngomong terus, Pak. Datanya keluar. Sekali stop lagi screen, saya stop katakan screen. datanya untuk Pak Oke. Kusnadi, silahkan. Oke, stop screen ya, karena saya akan Oke, set ya. akan di stop waktunya. Silahkan set screen. Oke, Karena saya kita set butuh dulu ya. data. Dan nanti kalau Pak Kusnadi bisa menunjukkan data, akan diberi waktu tambahan masing-masing 5 menit supaya bisa menjelaskan apa yang tadi dikasih datanya. Silahkan. Monggo, Pak. Karena Oke, dari saya tadi izin share cuma screen ini ya. doang, nggak ada datanya, itu percuma. Itu asumsi semuanya. Oke, saya share screen tapi agak sabar ya, search. Sabar, kita sabar menunggu. Oke. Tenang Tadi- saja. Ya, kita bisa lihat di Oke, sini. ternyata Di bisa ya share screen ya. Kejadian 12 ayat Ya. 2. Aku Tadi- akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat keturunan masyhur dan engkau akan menjadi berkat ya. Nah, Kejadian 18 ayat 18 ya. Kita lihat ini. Sudah sembuh kameranya, Pak ya? Ini bukan kamera, Pak. Share screen. Oh, sudah bisa berarti ya. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa dan oleh dia segala bangsa di atas muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ini adalah janji Tuhan kepada Abraham ya. Saya share screen lagi ya. Boleh salah satu lagi ya, tapi mungkin bukan. Oh, boleh. Waktu akan di holding, saya kasih. Saya tadi sudah itu, Pak. memberitahu akan ditambah waktu 5 menit nanti Tadi masing-masing. Anda mengatakan apa? Maria itu Ha'almah kata sampean. Coba tampilkan, Pak. Dan Immanuel itu adalah Yesus. Coba tampilkan datanya mana itu? Silahkan. Oke, sebentar ya. Saya satu persatu ya. Ya, kata Anda tadi Maria itu perawan Ha'almah Ibraninya. Monggo. Sebentar, yang mana ya? Immanuel itu Yesus katanya. Tafadhol. Nah, coba nanti baca ayatnya ya. Saya tampilkan ini share screen. Bentar.
Tampilkan Ibraninya lagi, Pak. Oke. Monggo. Nah, ini satu persatu ya. Ini dasar daripada iman Abraham. Di Genesis 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi pada saat itu Abraham belum disunat, tetapi Tuhan membenarkan dia karena dia percaya akan janjinya di Genesis 18 ayat 18, di mana di situ disebutkan, bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan menjadi berkat. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah, banyaknya dan engkau, dan seterusnya. Jadi artinya Abraham percaya bahwa salah satu keturunannya akan jadi berkat bagi seluruh bangsa di bumi. Siapa itu? Yesus. Abraham percaya, nabi-nabi percaya, sehingga mereka diselamatkan. Kita yang sudah melewati kelahiran Yesus, kita percaya bahwa juru selamat itu sudah datang. Apa yang dijanjikan kepada Abraham itu sudah tergenapi. Akhirnya kita pun dibenarkan sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham. Abraham juga tidak bersunat saat itu, kita juga nggak perlu disunat. Itu masalahnya. Ini ayat Torah, tulisan tangan Tuhan sendiri. Oke? Apalagi? Empat 45 detik lagi. Itu loh, Pak. Kata sampean tadi perawan itu bahasa Ibraninya Halma, tunjukkan Ibraninya. Dan Immanuel itu maksudnya Yesus. Tunjukkan mana itu datanya. Terus terang saya kalau ngeset pakai bahasa Ibrani saya nggak ngerti. Tapi orang Yahudi tahu lah Ha'alma itu Parthenos itu bahasa Yunani, gak pro bukan Yahudi, bahasa gimana Ibrani. sih? Oke, saya saat ini nggak bisa. Ya saya akui kalau nggak bisa, saya nggak bisa karena saya nggak bisa set pakai bahasa Ibrani. Oh ya sudah, saya ajari Pak ya, udah apa-apa saya ngajarin Ya, sampean. oh ya boleh. Kalau perlu mendingan Valen atau Billy yang ngajarin. Dia kan memang bisa bahasa Ibrani. Aduh. Oke, Pak. silakan, waktu saya 45 detik lagi. Oke, ini kan ada ini katanya siapa ini Bang Helel Ben Sasar ini mungkin pakar Ibrani kayaknya ini. Aduh, saya cuma murid 1 minggu Pak Ibrani Pak. Tapi kalau cuma masalah seperti itu kalau perawan itu Pak ya, kalau perawan itu betullah Ha'almah itu artinya gadis muda. Itu Ibraninya. Makanya Maria itu disebut Betullah. Kan begitu. Kalau Ha'almah itu umum, Pak. Sampean ini diajari yang tahu gak mau. Kemudian sampean tidak menjelaskan sama sekali tadi. Saya sudah membawakan di Sefarianya ya. Bahwa Immanuel itu maksudnya kata Rabbi Rashi dalam Sefaria itu berkaitan dengan Yesaya 8:3. Makanya masuk akal itu. Nyambung ayatnya. Beda sama jenengan mengatakan itu maksudnya Yesus, tapi saya minta literasinya ada. Susahnya kalau kitab suci ditafsiri dengan doktrin itu susah, Pak. Kalau sudah kitab suci ditafsiri dengan doktrin, harus ada data gitu loh, Pak. Dari tadi sampai enggak share screen, ternyata bisa share screen-nya ini. Monggo, mau dijawab dulu, Pak. Oke, tadi kan Ustadz menanyakan soal tunjukkan katanya ya. Kalau katanya itu ya saya nggak bisa tunjukkan. Tetapi kalau istilah Ha'alma, Betullah di dalam orang Israel itu mereka sering memakai itu berganti-ganti. Misalnya siapa ya istrinya Ishak itu juga bisa disebut Baitullah ataupun ini. Jadi artinya orang Israel sendiri bisa memakai itu. Ya. Tapi saya tidak mau bahas lebih lanjut soal bahasa, tetapi saya mau membahas soal konsep. Kalau Immanuel itu mahir syalal hasbat, itu sama aja muka Allah itu ditabok. Kenapa? Karena dia sudah ditolak oleh Raja Ahaz. Tapi Allah memaksakan tanda kepada Raja Ahaz. Nggak mungkin. Kita percaya Tuhan itu adalah maha suci, tidak pernah berbohong. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Jadi pada saat dia katakan soal Immanuel itu bukan untuk Raja Ahaz, tapi untuk seluruh keturunan Daud. Artinya itu berlaku sepanjang zaman. Itu yang kita pahami.
Jadi kalau itu dikatakan mahir syalal hasbat, ya boleh saja. Anda mau ngaku Immanuel juga boleh saja. Siapa sih yang melarang? Tetapi buktikan bahwa Anda datang dari ilahi. Tunjukkan kekuasaan ilahi pada Anda. Nah, baru orang-orang bisa percaya. Tapi kalau Yesus memang di dalam hidupnya. Waktu habis. Ya, oke, makasih. Oke, waktu Waktunya habis. habis, Mbak Yosef. Oke, nanti akan dilanjutkan juga. Di sini ada Bang Bilun, ada semuanya nanti sama Bang Zuma ya. Ada Uti Watimena, ada beberapa. Nanti Bang Zuma akan ke sini, Bang. Oke. Dan silakan untuk Ustadz Wafi menjelaskan untuk waktu yang tersisa. Kemudian nanti ada Bang Hilal Ben Sajar ini mungkin akan bisa ikut juga. Silakan Ustadz Wafi, dilanjutkan dulu Ustadz Wafi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah melihat perdiskusian malam ini yang sangat tidak ilmiah dari Pak Kusnadi. Yang pertama, dia bawa Sirah Ibnu Ishaq, bentuknya terjemahan, langsung mengklaim. Saya larikan kepada original teks Arabnya, dia tidak mau tahu, masa bodoh. Tapi yang kedua, masalah Maria disebut hak almah, sudah masa bodoh juga. Tapi dari tadi dia tidak menerima, rabi-rabi Yahudi yang dituhankan itu begini begitu. Mereka kenapa kok kalah berdebat dengan Kristen? Karena teksnya itu tidak mereka terima, hanya tafsiran. Ternyata sekarang Anda ngemis-ngemis kepada Yahudi dan rabi-rabi Yahudi. Nah, kalau berbicara itu, Pak, kalau dari awal memang sudah bisa share screen, maka pakai share screen, tampilkan datanya. Kalau cuma bicara saja ngalor ngidur, siapa yang nggak tahu, Pak, gitu. Sampean mengatakan Yesus itu Immanuel dengan mengaitkan ayat ini ayat itu, mana dasarnya itu? Itu kan doktrin itu. Sebenarnya Anda harus memberitahu kami tentang dalilnya, ayatnya bahwa yang dimaksud Immanuel itu adalah Yesus. Nah, ketika saya tanyakan ada nggak satu saja nabi di dalam PL yang mengenal akan adanya Yesus sebagai Tuhan, ternyata ada kan? Tidak ada. Berarti nubuatan dalam PL itu hanya pemaksaan doktrin. Tidak ada ayatnya, tidak ada yang menjelaskan secara tegas bahwa akan lahirlah anak yang bernama Yesus dari rahim Maria. Kan seperti itu. Dan juga di Yesaya 53, Pak, di butir ke-10, itu jelas. Yesus itu punya keturunan loh. Punya keturunan nanti dan keturunannya. Kan jelas itu. Makanya kalau kita lihat di original teksnya itu, berarti Yesus itu akan memiliki benih keturunan. Makanya nggak salah Mas Yonatan Nandar yang mengatakan Yesus itu menikah. Begitu loh. Karena ada keturunannya, dan berarti Tuhannya akan banyak gitu. Awalnya satu, kemudian Yesus ada di kanan Allah waktu di sorga, dua, turun ke bumi jadi tiga. Yesus punya keturunan, banyaklah Tuhan orang Kristen. Gagal paham sih, karena denom semakin banyak kan seperti itu. Masalah ketuhanannya tidak pernah selesai. Kalau kita Islam, Pak, ya apapun alirannya pasti mengatakan Allah satu. Tidak ada diduakan, tidak ada ditigakan, tidak ada, Pak. Sesat-sesatnya umat Islam seperti itu. Monggo Mbak Yosel. Waktu habis untuk Bang Ustadz Wafi. Oke, silahkan dari Bang Hilal Ben Sajar, karena nanti akan ada perpanjangan waktu 5 menit seperti apa yang saya janjikan. Oke, silahkan Bang Sajar. Oke, silahkan dibuka mic-nya. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Silahkan. Langsung dari teks Masoret kita lihat langsung. Iya. Di ayat sudah selesai berarti diskusinya ya? Belum, karena ini tadi katanya Bang ini mau menunjukkan ayat apa, kurang paham saya. Ya dari yang tadi yang nambahin punya Ustadz. Oh siap. Kita buktikan langsung dari teks Masoret. Bang Hilal dari Kristen ya? Muslim. Oh, dari Muslim. Oke, silakan. Minta tolong ditampilkan ya Mbak Josel ya. Tadi aku sudah chat Mbak Josel. Sudah di ini? Sudah di share screen? Oke, sebentar ya. Share screen, makanya minta tolong di share screen sekalian. Oke. Saya akan buka, I'm sorry. Oke, saya baru ini. Sebentar ya. Oke, saya akan buka share screen saya dulu. Sebentar.
I'm sorry. Bentar ya. Aduh, ini kemana-mana. Aduh, ininya saya error. Waduh, gimana? itu siapa itu ya? Kadang-kadang. Duh, ada Nancy Momolan ini. Itu ada malaikat tak bersayap itu gimana itu? Gimana dong? Jangan dilihat ya, anggap saja tutup mata ya. Oke, silahkan. Belum muncul ini Mas Ian. Ini sudah ini. Sudah muncul itu. Sudah muncul. Isaiah. Di ayat 14. Yesaya. Bawah. Jelas itu ya. Yesaya berapa? Yesaya 7. Oke, silakan Yesaya 7. Cari ayat 14. Kita akan buktikan. Oke, silakan Yesaya 7. Oke. Terus ke bawah. Kita akan Oke. buktikan. Ini langsung teks Masoret. Judaism punya Oke, ya. that's for it's Bukan punya. ya, it's Judaism, silakan. Ke bawah lagi. Ya oke. Jelas ya. Young woman ya. Bukan virgin girl ya. Apa perlu dibacakan juga teks aslinya? Jadi kalau yang namanya ha'alma, woman, kalau cowok alem, itu berarti pemuda, laki-laki. Tapi kalau betula itu virgin, itu nggak ada bentuk maskulinnya nggak ada. Jadi yang namanya Emmanuel di situ adalah nama lain dari Hizkia bin Ahaz, son of Abia. Abia disebut juga Emmanuel, disebut juga Pele Joetz, El Gibor Avi Atsalom, jadi jelas itu diperkosa ayatnya. Kata ha'alma diartikan sebagai virgin. Apa perlu dikasih ayat lain yang menunjukkan kalau Betula itu adalah virgin? Biar Kan betul berarti saya Ustaz ya. Betullah yang perawan. Betul sekali. Allahu Akbar. Jadi kalau yang ngomong ha'alma sampai sini mungkin kalau ada yang tanya saya persilakan. Terima kasih. Mantap. Ginilah muslim kawan Ini ya. Dewa Belajar ini. original teks. Dewa. Oke, silahkan. Ini sudah ya? Ini ada Apakah Dewa. sudah? Apa perlu pemaparan lagi? Sepertinya udah Ya sudah jelas ya. ya di situ ya. Alma ya. Oke, bisa ditutup Mbak Josel. Terima kasih. Oke, silahkan. Udah game over Kusnadi tuh. Oke, silahkan untuk saya kasih waktu 5 menit untuk. Oh ya, masih ada Bang Dewa. Silahkan Bang Dewa. Apa yang ditanyakan Bang Dewa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewa di sini sering banget ya ngedenger Kusnadi itu membicarakan soal mencekik gitu kan. Nah terus dia selalu ada data, dia udah beli yang namanya buku sampai puluhan juta gitu kan, sampai jutaan. Tapi ketika ditanya, ini kisah 2 tahun yang lalu loh. Dari zaman kambing beranak kambing, sampai zaman kuda beranak kuda, nggak pernah ditunjukin itu buku sama dia. Sampai hari ini, sampai detik ini. Bahkan dengan alasan, dari kemarin pun alasannya klasik, kok kamera saya nggak bisa dibuka ya? Kenapa ya ini kamera? Coba dong sekarang buktikan. Tolong dipoto sekarang, di-sharein ke sini. Bukti Nabi Muhammad itu dicekik. Tolong dipoto aja. Soalnya ini udah 3 tahun ini, perpuluhan dia nggak naik-naik ini. Selalu ini aja yang dibawa. Kemarin sudah dibahas sama Bang Juma. Dia beralasan katanya Bang Juma tidak bisa membantah menerima. Kami bantah itu semua. Cuma sayang ente nggak punya kuping. Kalau ente nggak punya kuping, nggak mau kuping ente normal, sumbangin aja kupingnya. Coba gue minta ditampilkan sekarang datanya. Dipoto. Kan tadi dia bisa share screen. Anggaplah kamera nggak bisa dibuka. Tolong dipoto terbitannya siapa, edisinya siapa, yang hadis siapa tadi? Abu Hisam ya. Tolong dong. Gue minta sekarang. Supaya jangan sampai dibawa lagi gitu. Bosen. 3 tahun. Masih dibawa juga. Silakan. Trenjunya lagi ke toilet, bro. Oke, mungkin di sini tadi ada Bang Bilun juga ini. Silahkan supaya pas Bang Bilun nih jadi atau tidak mau menjelaskan nih. Karena dari tadi saya meminta untuk memberikan data. Tadi ada Bang Meme Bos langsung ngambek dia.
Sekarang ngambek, sekarang mau lawan Bang Zuma di JCC. Jadi gimana dong? Ini kok ngambekan dimintain data, nggak ada data ngambek. Tadi saya bilang di foto atau gimana? Kameranya rusak bisa difoto, saya bilang. Kan, oke, silakan untuk Bang Bilun. Saya buka mikrofonnya ya. Oke, silakan. Silakan Bang Bilun di open mikrofonnya. Dimintai data ngamuk. Gimana dong? Nanti tolong ditagih itu ya, data Dewa. pusing ngamuk. Gimana dong? Dewa mau malah. lab. Dewa mau lab, tolong dimintain data itu, Pak Wapi ya, tolong diingetin kepada Pak si Kuskus itu, minta data, tolong Kus lagi dipoto. gosok-gosok WC bro dia. Dipoto datanya, tolong ditampilkan, kita nunggu semua. 3 tahun ini dari zaman dulu masih dibahas. Ditagih itu ya, tolong ya. Bang Dewa. Tadi saya sudah nampilkan Arabnya. Di Arabnya itu tertulis fa'akhoda fagottoni. Gotto itu diartikan mencekik. Gitu kalau umat terjemahan. Iya, saya suruh nyari itu di kamus bahasa Arab apa saja sudah. Yang bermakna gotto, mencekik itu. Ya, kemarin udah dibahas dibandingkan dengan surat Al-Maidah yang binatang yang dicekik itu. Binatang yang dicekik. Ternyata mencekik itu ini artinya. Tapi perasaan nggak mau tahu. Gue minta datanya hari ini. Gue tunggu di live chat. Makasih. Ya. Datanya masih belum kelar. Giliran saya. Oke, silahkan Bang Bilun. Ya, saya cuma tambahkan sedikit saja ya. Mengenai kata virgin itu atau parthenos itu ditemukan justru mengenai hak alma dengan parthenos ini itu justru ditemukan di gulungan-gulungan Qumran. Gulungan-gulungan Qumran justru mengkonfirmasi bahwa terjemahan Septuaginta lah yang benar. Sebentar saya selesaikan ya. Jadi sebenarnya teks Qumran itu justru mengkonfirmasi bahwa terjemahan Septuaginta lah yang benar. Nah, kemudian tadi kalau dibilang ya terjemahan, ya Quran itu sendiri terjemahan, di dalamnya banyak bahasa Yunani. Enggak, aslinya Septuaginta kan, di museum mana kami bisa lihat? Aslinya Septuaginta. Iya, tadi kan saya katakan bukan dari Septuaginta. Yang dari Quran dulu, dari Qumran. Dari Qumran. Iya, mana? Di museum mana? Iya, untuk sementara itu aja saya sekedar informasi tambahan. Yang saya tahu, sabar benar. Nanti kapan kita tampilkan data? Jangan cepat asumsi, silakan. Sabar. Itu ada kok referensinya bahwa iya, lagi-lagi dusta ya. Teks Qumran itu justru mengkonfirmasi kebohongan ya. Nah, entahkah ada atau tidak? Ada. Oke, mohon izin share screen boleh nggak? Saya sudah foto ini. Jangan kepanasan, saya selesai. Bang Josel, mohon izin share screen. Oke, silahkan share screen untuk Bang. Jadi kata. Udahlah, Bilun. Bang Bilun sebentar. Tahan ya, sebentar. Silakan. Kan saya sudah bilang nanti kalau mau sama Bang Zuma nanti dijadwalkan kapan gitu. Oke, silahkan share screen untuk Pak Kusnadi. Silakan. Masih ditutup. Oh, masih ditutup. Ya, nanti saya minta tolong Bilun diam dulu Bilun. Diam. Bilun sabar sebentar, sudah dikasih tahu sabar sebentar. Ini Bang Bilun ini aku di mana aja tahu aja Bang Bilun ini ngekor ya. Oke, silakan. Fans gelap. Ya, fans gelap. Tapi apa? Oke, silakan untuk Pak Kusnadi sudah dibuka share screen-nya. Silakan. Masih belum bisa nih, coba sekali lagi ya. Sudah, Allahu Akbar ya Allah. Oke. Sebentar. Oke, silahkan. Saya barusan foto, ini bukunya ya. Oke. Saya cuma foto bukunya halaman. Itu kan ada fotonya, itu dibuka ayatnya yang Anda tunjukkan tadi, di foto yang ayatnya. Itu kan sudah bisa memfoto. Sebentar ya. Nah, ini. Silakan. Ini fotonya ya. Oke, dijelaskan yang di mana. Oh, tidak ada original teksnya ya? Nih. Oke. Halaman. Di situ menggunakan bahasa terjemahan ya? Ya, saya kan dari tadi ngomong bahasa Indonesia. Saya nggak bisa bahasa Arab. Ini bahasa terjemahan. Ini buku bahasa terjemahan ya? Kata dicekeknya mana? Sabar. Halaman 197 ya. Sabar dulu, sebentar. Kata dicekeknya di mana gitu. Itu aja sih. Ini minta bentar. Dewa tadi. Iya, kata dicekeknya di mana? Ini ya, halaman 197 ya. Oke, terus?
Sebentar. Gimana matiin? Oke, mana? Oke, nah. Ya. Mana? Kedatangan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi sudah nyebutkan. Ibnu Ishaq berkata bahwa Wahb bin Kaisan berkata kepadaku bahwa Ubaid berkata pada bulan itu dan seterusnya. Nah, ini saya udah garisin. Malaikat Jibril mencekik leherku dengan kain dibai tersebut sehingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian terus dia melepaskan, ada tulisan lagi, kembali mencekik leherku. Oke ya, clear ya? Oke, silakan Ustadz Wafi meluruskan ini. Nah, gitu Mas. Jadi kalau jenengan hanya baca terjemahan, tidak mau tahu masa bodoh dengan original teksnya, akan terjadi seperti itu terus nantinya. Makanya saya anjurkan kepada jenengan, Pak Kusnadi, ayo sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Biar tahu mencekik itu bahasa Arabnya khonako, Mas. Khonako itu artinya mencekik leher. Dari bahasa Arab leher saja ada di original teksnya, di bahasa Arabnya. Leher, unukun, leher, semuanya. Tidak ada. Makanya kalau jenengan hanya seperti itu terus, sampai kapanpun jenengan akan gagal paham. Ketika jenengan mendewa-dewakan Christian Prince, ini bodoh. Kenapa? Karena Anda tidak tahu bahasa Arab, apa yang diterjemahkan oleh Christian Prince, Anda langsung percaya. Seharusnya Anda memberi perbandingan. Maknanya bagaimana yang benar. Kalau Anda mengatakan Christian Prince itu adalah ahli bahasa Arab, itu sangat bodoh sekali. Kenapa? Baroza aja di mana Ita Baroza dia tidak tahu. Banyak kesalahannya. Bisa lihat di beberapa YouTube-nya teman-teman itu sudah beberapa kali dikuak ya tentang ilmu bahasa Arabnya Christian Prince itu. Jadi ya, jenengan Ustadz, harus cari perbandingan. Tadi saya kan sudah jelaskan. Saya tidak ngambil kepada Sahih Bukhari. Saya ngambil yang tertua, yaitu Ibnu Hisam. Jadi Ibnu Hisam menulisnya mencekik. Mau ngomong saya apa kan sudah, saya? Ibnu Hisam ngambilnya dari mana? Dari Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq juga tulisnya mencekik. Ini ada nih. Bukan nih, Ibnu Ishaq, tapi terjemahan itu. Yang nerjemahkan yang bilang itu, Pak. Bukan Ibnu Ishaqnya. Ibnu Ishaq nih berkata. Iya. Jadi dia Ibnu Hisam itu mengutip yang Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu kan sirah nabawiyah tertua. Ngambilnya dari Ibnu Ishaq. Dari hadis kan itu. Bukan, ya ampun. Hadis itu mengutip dari Ibnu Ishaq. Gimana sih? Ibnu Ishaq ngambilnya dari hadis, Pak. Ibnu Ishaq itu sirah. Gimana? Iya, sirahnya itu ngambil semua dari hadis, Pak. Hadis itu baru datang belakangan. Aduh. Astagfirullah. Hadis itu yang disampaikan Nabi itu hadis, Pak. Aduh, Astagfirullah, Pak. Saya lihat dari literatur yang saya dapat ya, hadis itu tahun berapa, ya. Kemudian yang dicatat itu yang tahun berapa, Pak? Tadwinus Shahih, pembukuan hadis itu baru tahunnya ada ngahir. Imam Bukhari itu termasuk dihidup di 300-an. Iya memang pembukuannya. Tapi kalau Ibnu Ishaq tidak ngambil dari hadis, dari mana dia tahu, Pak? Gimana sih? Hadis tahun berapa? Coba. Loh, hadis itu sejak Nabi ada lah. Astagfirullah. Yang disampaikan Nabi itu hadis, Pak. Dihafal. Nih ya. Kitabnya iya. Saya share screen lagi ya. Hafalan. Saya share screen lagi. Nggak apa-apa. Ini yang saya kumpulkan informasi ya. Nih lihat ya. Definisi hadis itu apa ini sih? Coba lihat ya di sini. Tunggu, jauh dulu. Ini edukasi. Ibn Ishaq itu tahun 763. Netizen yang Kristen. Ya, Ibnu Hisam itu 833. Nah, Perang Yamami itu tahun sekian. Nah, hadis tahun 870. Gimana sih? Yamami itu dari mana? Yamamah, Pak, bukan Yamami. Ya udah. Yami, Yabi gitu nanti ya, ya mertua gitu nanti. Oke, silakan Ustaz Wafi dijelaskan. Karena ini nanti muter-muter kemana-mana. Nanti Pak Kusnadi ini memberikan data. Yang diminta adalah data original. Oke, silakan. Dan nanti gini, kebiasaan Pak, dengan umat terjemahan repot nanti. Iya, ini susahnya saya kalau melawan umat terjemahan. Gini loh, Pak. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu dibukukannya baru setelah Ibnu Ishaq, ditulis itu Pak di dalam bukunya. Kalau hadisnya itu ya sudah zaman Rasulullah.
Hadis itu adalah ucapan Rasulullah, Pak. Jadi sejak zaman Rasulullah dan para Kalau sahabat. di zaman Muhammad memang sudah ditulis hadis. Jangan dipotong dulu, Pak. Santai dulu. Pak Kusnadi, harap sabar, jangan memotong ya. Dengan itu harus tahu definisinya dulu. Hadis itu apa? Hadis itu ucapan Rasulullah. Kan begitu. Nah, kemudian apakah hadis Rasulullah juga ditulis oleh para sahabat? Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu sahabat Rasulullah itu mencatat, Pak. Itu mencatat. Cuma dibukukan jadi kitab Sahih Bukhari, dikumpulkan menjadi satu buku dan isinya kitab-kitab Sahih saja. Makanya jenengan belajar sejarah. Gurunya Imam Bukhari, Abu Ishaq bin Rahaweh, ketika mengatakan, wahai anakku, kepada murid-muridnya, andaikan ada orang yang mau mengumpulkan khusus hadis sahih tok, hadis sahih aja enak ya, nanti bisa dibaca umat setelahnya. Akhirnya Imam Bukhari mengumpulkan lalu ditulis. Gitu ceritanya Sahih Bukhari itu, Pak. Kalau hadis yang ditulis ya dari dulu sahabat juga sudah menulis. Abu Sa'id Al-Khudri dalam sejarah itu sudah menulis, Pak. Gitu. Makanya Ibnu Ishaq kalau nggak ngambil dari hadis dari mana, Pak? Masa dari tong sampah? Kayak apa namanya itu sisa-sisa teksnya jenengan itu, kitab sucinya itu, nemu dari tong sampah itu. Kan begitu. Jadi Ibnu Ishaq itu juga merujuk hadis Rasulullah, perkataan Rasulullah. Ketika badul wahyi, awal mulanya mendapatkan wahyu. Rasulullah mengatakan, fa'akhadha faghattani ats-tsaniyah, fa'akhadha faghattani ats-tsalitsah. Ada kata gotto bahasa Arabnya. Jenengan cari dari kamus terkecil sampai kamus tertebal. Gotto bermakna mencekik, tidak akan pernah menemukan sampai kiamat, Pak. Gitu. Monggo, Pak. Oke, kita tahu bahwa Imam Bukhari itu lahir tahun berapa? Jadi itu sekitar tahun 800-an. Sedangkan Muhammad itu wafat aja tahun 632. Jadi Sahih Bukhari Muslim itu banyak mengutip. Coba buka aja Sahih Bukhari. Suka ngutip-ngutip Ibn Ishaq, Ibn Hisab. Kalau Ibn Hisam tidak mungkin mengutip hadis. Dia adanya tahun 800-an. Bagaimana dia mengutip sesuatu kitab yang belum ada? Gimana sih? Yang jelas merupakan sumber primer itu adalah Ibn Ishaq tahun 763, meskipun dikatanya itu punya Syiah, sedangkan Ibn Hisam itu ya punya Sunni. Tapi jelas itu berbarengan, artinya Ibn Hisam itu mengutip dari Ibn Ishaq, sedangkan hadis-hadis mengutip dari kedua sirah ini. Nah setelah itu barulah muncul sirah Nabawiyah yang lain, sirah Nabawiyah Ibnu Katsir dan sebagainya. Tapi sumber primernya Ibn Ishaq dan Ibn Hisam. Jadi kalau Bapak mau menunjukkan soal tadi mencekik, jangan ngambil yang Sahih Bukhari. Coba saya pingin lihat. Buka sekarang Ibn Ishaq, mana tulisan Arabnya? Anda bisa bahasa Arab. Kalau saya tampilkan tunjukkan bisa aja kan di sini ada saudara-saudara yang lain yang bisa Arab. Tunjukkan share screen di sini mana bahwa itu adalah mendekap atau memeluk. Monggo. Oke, silahkan Ustaz Wafi. Supaya Pak Kusnadi ini bisa ketampol, nggak asumsi liar. Sok-sokan bisa bahasa Arab. Anda mau baca terjemahan aja langsung diimani itu loh. Ya nggak apa-apa, nanti saya screen, saya kasih teman saya yang ulama, ini benar nggak mencekik atau mendekap? Bawa Pak ulamanya Pak, bawa Pak. Nah, ulama teman saya dia nggak mau ikutan. Ada bilang tuh Christian Prince, oke silahkan dibawa ke sini untuk Christian Prince. Boleh bawa itu Pak. H2H dengan saya Pak, saya tunggu Christian Prince. Ya, supaya turun gunung. Supaya langsung aja hubungi, langsung aja hubungi dia online tiap saat. Online setiap saat tapi tidak berani masuk di sini. Kalau beliau ini tantangan ya, semua orang kan banyak yang live nih. Ya, jadi untuk Christian Prince jangan sembunyi saja di kandangnya ya. Silahkan keluar kandang, silahkan ditunggu di MMCI. Oke. Ditunggu Ustadz Wafi. Oke, saya screen ya. Ya, mana tulisan silakan. Ibn Ishaq-nya mana? Wow, ini lebih tua dari Ibnu Ishaq, Pak. Nggak ada lebih tua dari Ibn Ishaq, apa namanya? Loh, ini riwayat dari sahabat Aisyah Ummul Mukminin yang meriwayatkan. Ya, apa ini, judulnya? Pak. Apa judulnya? Ini Aisyah, ini namanya judul. website hadis atau sirah Nabawiyah.
Tunjukin Astagfirullah, dulu Pak. judulnya Sirah itu. Nabawiyah itu apa artinya, Pak? Sirah Ya, Nabawiyah itu tulisin apa? judulnya, depannya, halaman depannya. Sirah Nabawiyah itu apa artinya, Pak? Ya ampun, itu adalah Tunggu dulu, kisah saya biar hidup. tahu. Jenengan ini Kisah paham hidup Tadi kan Muhammad. udah Pak Kusnadi mau mengaji bersama ini, mau belajar Ya, mengaji judulnya, juga ya. judul Ya, bukunya, oke. coba judul bukunya. Ini Paling website itu ada doang. tulisan hadis Bisa dibuka, gimana bisa sih? dibuka. Hoi. Gimana Ini sih? jelas ini katanya sirah nabawiyah. Tapi yang ditunjukin kok hadis. Gimana sih? Astagfirullah. Ini gimana? Ini Masih apa masa masih mau ini? Ini dijawab apa ini? Ini apa? Hadis atau sirah? Tadi itu tidak ada Arabnya, Bapak Kusnadi yang terhormat. Ini hadis. Yang Anda tunjukkan dari tadi buku itu tidak ada tulisan teks original Arabnya. Itu adalah terjemahan. Ya memang yang Pak punya saya Kusnadi ini nggak paham terjemahan. ya, yang namanya original dengan bahasa Arab, hadits, dan juga tentang terjemahan yang cuman ditulisannya kayak membaca Bible seperti itu. Iya, makanya Itu bisa saya minta dipertanggungjawabkan tunjukkan tidak? sirah Gitu. Nabawiyah Ibn Ishaq. Mana tunjukkan? Oke, Kok yang Sirah ditunjukkan Nabawiyah. hadis sih? Tahu tidak artinya apa itu Sirah Nabawiyah itu? Apa Bukan, artinya itu Sirah Nabawiyah? hadis. Apa artinya Sirah Nabawiyah itu? Sirah Nabawiyah apa artinya, Pak? Kisah hidup Nabi Muhammad. Nah, terus Itu beda sama hadis. Gimana sih? berarti selama Nabi Muhammad hidup tidak pernah ngomong sama sekali, bisu gitu ya? Dia selalu menghafal. Dia selalu menyimpan di dalam dadanya. Quran itu tidak pernah ditulis. Oke? Berarti selama Nabi Muhammad hidup, beliau tidak pernah bilang apa-apa gitu itu berarti ya? Iya, Diem dihafal. gitu aja? Dihafal. Sekarang pengingat-pengingatnya sudah mati. Sebagian besar sudah mati. Makanya Abu Bakar menyuruh Zaid bin Sabit untuk menulis. Karena banyak yang mati di perang Yamama. Jadi Yamami apa jadi Yamama? sebenarnya Zaid bin Sabit itu adalah nabi karena dia menulis. Mana datanya itu, Pak? Mana datanya bahwa ketika menulis berarti nabi? Monggo. Ya, tampilkan asumsi saya. Bagaimana Bagaimana bisa asumsi menulis dari kitab asumsi suci dari kalau bukan tadi nabi? ya. Gimana? Oke, Dil, asumsi. Iya, kan asumsi saya asumsi. karena dia menulis sebuah kitab suci yang Anda pegang sekarang, tapi sebelumnya dibakar di zaman Utsman. Yang dibakar apa itu, Pak? Musab. Bukan Sirah Nabawiyah ya? Bukan. Oh Quran. iya. Qurannya dibakar, kemudian yang asli ya sufufnya dikasih ke Hafsah. Kemudian dikopi 7 kali ditulis oleh Zaid, yang sisanya Tadi dibakar. kan asumsi itu Pak Kusnadi. Bukan, Kalau ada asumsi jangan hadisnya. bawa kemari. Oke, saya kira udah cukup ya. Oke, Bang Farhan saya mungkin mohon dari izin tadi, ya. Bang Farhan Nanti dan Bang Tristan nih. Oke. saya mohon izin ya. Oke, sebentar Gus Nadi. Ya, Gus Nadi, sebentar saya punya Ya. data untuk Anda bahwa sumber Sirah Nabawiyah adalah dari dari hadis-hadis sahih dan dari apa yang dikatakan Rasulullah. Saya kasih data, saya langsung saya screen. Saya tidak mau suka dengan orang-orang tipikal asumsi akrobatik ya. Saya screen kepada Anda dan silakan Anda bantah data saya, tunjukkan bukti. Sumber-sumber Sirah Nabawiyah secara umum dapat disebutkan bahwa sumber dan rujukan Sirah Nabawiyah ada 3 kitab Allah, Sunnah Nabawiyah yang sahih dan kitab-kitab Syirah. Kitabullah Al-Qur'an, ya, dari kitab Al-Qur'an kisah-kisahnya. Ya. Terus ada dari mana? Dari Sunnah Nabawiyah atau dari hadis-hadis sahih. Coba sekarang tunjukkan data Anda kalau Sirah Nabawiyah itu dari kitab mana aja. Jadi jangan berasumsi liar sama saya. Terus logika ketika yang tua itu yang benar. Hadis Rasulullah itu dibukukan seperti yang dikatakan Ustadz Wafi tadi, dibukukan memang 200 tahun sesudah kematian Rasulullah. Tetapi hal itu ada dari saat Rasulullah mengucapkan sabdanya, mengeluarkan hadis ya, yang disebut hadis itu. Saya kasih analogi mudah buat Anda. Ketika saya menuliskan buku tentang Soekarno hari ini, saya menuliskan cerita-cerita tentang Soekarno. Apakah cerita Soekarno itu ada saat saya menulis atau saat Soekarno hidup? Pakai logika Anda. Ketika Anda mengatakan komparasi seperti itu, saya komparasikan kepada kitab Anda. Kitab Anda ditulis bahkan 100 tahun setelah Yesus meninggal. Artinya Yesus nggak pernah bicara. Yesus bisu. Yesus diam saja. Adanya omongan itu setelah kitab Anda ditulis. Pintarlah sedikit dalam berdiskusi. Ya, itu saja. Saya gemes banget itu loh. Gemes sekali saya. Berarti kitab Anda itu ditulis setelah Yesus mati. Yesus selama ini bisu. Yesus selama ini nggak bisa bicara.
Gitu. Tuhan Anda bisu. Kan nggak gitu, Kusnadi, logikanya. Kitab Anda ditulis 100 tahun setelah Yesus meninggal. Artinya apakah Yesus tidak bicara waktu hidup? Gitu logikanya. Makasih ya moderator. Mohon maaf kalau agak keras. Thank you. Oke. Sama-sama. Sekarang Oke. saya boleh menjawab ya, Bang Farhan. Oke, silahkan dijawab. Nanti sebentar lagi Bang Tristan. Oke, silahkan. Saya tidak membantah. Banyak sirah-sirah Nabawiyah itu dikutip dari hadis. Karena sirah-sirah itu dikutip dari hadis. Terbit atau ditulis sesudah adanya hadis-hadis tersebut. Tetapi khusus untuk sirah Nabawiyah karangan Ibn Ishaq ataupun Hisam, dia munculnya sebelum hadis-hadis itu ditulis. Ya. Jadi tidak mungkin mengutip hadis. Karena saya sudah baca bagaimana sirah Nabawiyah Ibn Hisam. Tidak ada satupun dia mengutip hadis. Karena dari umur kemunculannya pun kita sudah tahu. Ibn Ishaq itu 150 tahun sesudah Muhammad wafat. Sedangkan Sahih Bukhari itu 200-an tahun. Nah, kemudian sesudah itu ada sirah Nabawiyah karangan Ibnu Katsir, ada karangan siapa-siapa lagi, yaitu mereka sesudah hadis-hadis itu muncul. Kus, lu jangan banyak bacot, Kus. Di sini, Kus. Mendingan lu tampilin aja mana yang. Oke, ya udah saya kalau yang mencekik. Udah tadi itu, udah. Kus. Udah. Nggak bisa lu tampilkan original. Udah. Oke, saya tampilin lagi ya. Terjemahan ya. Terjemahan. Kasian banget nih gua. Terjemahan. Nih, saya tampilin lagi ya. Ya, terjemahan ya. Udah. Ya. Ternyata terjemahan. Dewa. Gue pikir ada aslinya. Ini Dewa. Nggak taunya terjemahan. Jibril mencekik dasar. leherku. Buka terjemahan ya. Sampai Tuhan lu aja diterjemahin mukanya itu. Kemudian dia 3 kali. Udah. Kasian ya, lu. dong. Ternyata terjemahan. Jangan terguncang, jangan terguncang. Kita santai aja, Bang. Nggak terguncang, Gus. Nggak. Justru enteng mau fitnah seperti ini, Gus. Yang 3 tahun sudah saya jawab ya. Katanya udah 3 tahun. Ternyata ya, sekarang cuma sudah jawab. modal Ada kan? terjemahan. Ya memang cuma saya modal nggak pernah terjemahan. ngaku Arab kok. Gua pikir itu ini bakal ada teks originalnya. Ini novel Kapan ini. saya ngomong ada ininya? Oh, berarti nggak ada ya? Nggak ada ya? Memang nggak ada. Iya, karena ente suka terjemahan. Sampai wajah Tuhan ente aja diterjemahin. Dan yang jadinya penting begini. saya sudah menampilkan, oke? Oke. Cukup ya? Puas gua, cukup. Tunggu Pak Kusnadi. Saya belum nih mau ngomong ya. Oke, yang lain. Bentar dong, gantian dong. Sebentar. Silakan.